Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Ajis Elektro Art, channel YouTube yang membahas seputar tutorial elektro, juga seni kerajinan miniatur, juga diecast. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan lagi sebuah tutorial, tetapi tutorial kali ini tidak membuat sebuah project ataupun juga memperbaiki barang servisan, tetapi kali ini kita akan kembali lagi mempelajari beberapa dasar-dasar dan beberapa hal yang perlu rekan-rekan semuanya pelajari apabila ingin menggeluti atau ingin mendalami di dunia teknik, terutama teknik elektro ini. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan semuanya pelajari, terutama yaitu adalah dasar-dasar dari elektro tersebut. Kenapa rekan-rekan semuanya harus memahami dari dasar-dasarnya? Karena memang dunia teknik ini, terutama elektro ya, tidak bisa mengandalkan insting saja. Tidak hanya dengan menggunakan insting dan juga imajinasi, tetapi kita harus memahami dulu beberapa tahapan-tahapan dalam misalkan kita ingin memperbaiki sebuah barang elektronik atau barang yang sedang kita ingin servis. Kita harus pengecekan secara bertahap. Karena memang dari dasar teknik ini sangat perlu dan sangat penting, bahkan sangat wajib sekali rekan-rekan semuanya pelajari. Terutama kita harus memahami dulu apa itu tegangan arus listrik. Karena memang seringkali ya, ada rekan-rekan yang sedang tak bisa dikatakan pemula ya, atau pemula yang ingin mendalami, tidak tahu apa itu tegangan dan belum bisa membedakan antara tegangan AC juga tegangan DC. Nah, karena ini adalah merupakan dasarnya. Karena tanpa dasar, nanti kita akan sulit sekali dalam mempelajari dunia teknik ini ya. Terutama elektro, nanti akan sangat sulit apabila kita belum memahami dari dasar-dasarnya. Kemudian yang kedua kita harus memahami atau harus mengetahui beberapa nama-nama komponen elektronik, kemudian fungsinya, dan kemudian juga bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara memfungsikan komponen elektronik ini. Karena memang seringkali ada juga ya yang belum mengetahui apa itu resistor, kemudian bagaimana cara menghitung resistor dan membedakan, kemudian cara mengukur resistor. Seringkali ada juga ya yang belum tahu. Padahal ini adalah dasarnya, sangat dasar, bahkan sangat-sangat dasar sekali, yaitu adalah komponen elektronik ini. Karena komponen elektronik ini banyak jenisnya, kemudian fungsinya juga berbeda-beda. Misalkan contohnya seperti resistor, ada transistor, elko, kemudian relay, dan masih banyak lagi ya komponen elektronik ini. Jadi rekan-rekan semuanya harus pahami dulu dan harus pelajari dulu, yaitu dari dasar. Mulai dari dasar kita bertahap. Misalkan sekarang kita mempelajari dulu apa itu tegangan, kemudian membedakannya dulu ya antara tegangan AC dan juga tegangan DC. Karena tegangan AC ya, biasanya kita menjumpai atau menemukan tegangan AC ini adalah pada output trafo. Pada output trafo sebelum kita searahkan dengan menggunakan dioda. Karena apabila misalkan output trafo sudah kita searahkan dengan menggunakan dioda, maka tegangannya akan berbeda, yaitu akan menjadi tegangan DC ya apabila melewati dioda. Karena pada prinsipnya dioda ini fungsinya adalah untuk penyearah, sebagai penyearah. Jadi biasa teknisi gunakan dioda ini adalah untuk menyearahkan tegangannya atau untuk menyerahkan arus listrik ini. Nah, kemudian untuk tegangan AC ini biasanya kita jumpai di rumah kita. Nah, seperti ini, kita lampu-lampu di sini awalnya tegangannya menggunakan tegangan AC ya semuanya, yaitu sekitar 220 volt AC dari arus listrik instalasi di rumah kita ini adalah tegangannya AC ya. Kemudian ada tegangan DC. Nah, tegangan DC ini biasanya seringkali kita jumpai pada baterai, kemudian aki motor atau aki mobil. Ini termasuk tegangan DC ya untuk baterai ini. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi yang dasar, yaitu kita harus memiliki avometer. Nah, avometer ini atau biasa seringkali disebut dengan multitester. Fungsinya berbagai jenis ya. Bisa kita mengukur hambatan, kemudian mengukur tegangan AC ataupun juga DC ya. Hanya dengan menggunakan avometer. Jadi avometer juga sangat wajib sekali rekan-rekan miliki ya. Contohnya sebentar, nah di sini.
Nah, ini adalah contohnya apometer. Ini adalah apometer jenis yang analog. Jadi apometer juga terbagi menjadi dua. Ada yang analog, kemudian ada yang digital. Kalau yang digital itu adalah sistem pembacanya dengan menggunakan digit angka. Jadi kita tidak perlu menghitungkan, bedakan dengan yang sistem analog ini nih. Kalau analog, apabila kita ingin mengetahui berapa tegangannya, kemudian berapa hambatannya, misalkan contohnya kita ingin menghitung hambatan resistansi pada sebuah komponen elektronik yaitu resistor. Maka kita harus pindahkan selektor misalkan pada beberapa skala yang ada pada multitester ini. Maka kita harus mengkalikan dan kita harus menghitungkannya. Harus berhitung lagi. Jadi pelajaran matematika pasti akan guna lah ya. Pasti akan guna pada apometer analog ini. Beda yang tipe digital. Kalau yang digital langsung dia menampilkan misalkan ada sebuah resistor dengan nilai resistansi atau nilai hambatannya misalkan 220 ohm. Nah, maka ketika kita arahkan selektor pada apometer digital, maka pada digital ini akan langsung menampilkan sekitar 220 ohm ya. Beda dengan yang analog ini, dia harus dikalikan dulu, maka akan didapati hasil yang sesuai atau yang tertera pada sebuah resistor ini. Itu adalah beberapa dasar-dasar ya. Jadi ada beberapa dasar yang perlu rekan semuanya pahami dan pelajari. Yang pertama adalah tegangan, kemudian nama-nama komponen jenisnya, juga fungsi dan cara kerjanya, dan juga cara penerapan dari komponen tersebut. Kemudian kita harus mempelajari avometer atau alat untuk pengecekan dalam dunia teknik ini. Nah, jadi itu adalah dasar-dasarnya ya. Jadi jangan sampai rekan-rekan semuanya langsung misalkan ingin terjun ya ke dunia servis. Jangan langsung terjun ke dunia servisnya dulu tanpa mengetahui dari dasar-dasar ketiga dasar ini. Ini adalah sangat dasar sekali. Karena emang kebanyakan untuk rekan-rekan semuanya yang ingin mendalami langsung ke dunia teknik ini, dia tidak memahami dulu dasar-dasarnya. Jadi belum tahu apa itu tegangan AC, kemudian tegangan DC. Kemudian belum tahu apakah fungsi komponen, nama komponen, dan cara kerja komponen. Kemudian bagaimana cara penerapan komponen pada rangkaian elektronik ini. Emang terkadang ya langsung terjun ke dunia teknik. Makanya ketika ada troubleshooting pada sebuah kerusakan pada sebuah rangkaian atau pada sebuah unit yang sedang kita servis, kalau kita belum mengetahui dari dasar dari ketiga dasar ini, maka nanti akan kesulitan ya, akan sangat kesulitan sekali. Nah, kemudian saya sarankan apabila rekan-rekan semuanya ingin mempelajari atau ingin mendalami dunia teknik elektro ini, yang pertama apabila ketika sedang perbaikan atau ketika sedang memperbaiki sebuah unit servisan, barang servisan ya, kita cek secara bertahap. Misalkan contohnya kita ambil contoh kecilnya ya, hal kecilnya misalkan kita ingin sedang memperbaiki televisi ya dengan kerusakan mati total. Nah, kita gunakan secara bertahap. Mulai dari pengecekan arus listrik, apakah arus listrik ada pada stop kontak ya, atau pada steker apakah ada tegangannya. Apabila ada, kita maju kemudian kita cek kabel. Apakah kabel ini dalam keadaan baik ataukah tidak. Nah, maka di sana kita membutuhkan lagi apometer. Nah, makanya dasar elektronik ini sangat diperlukan sekali. Jadi kita bisa mengetahui dari tegangan arus listrik ini apakah ada atau tidak, kemudian kabel ini terhubung dengan baik ataukah tidak ya. Jadi sangat penting sekali. Kemudian setelah kabel kita cek baik ataukah tidaknya, kemudian kita cek apakah di sini menggunakan saklar atau tidak. Apabila menggunakan saklar, kita tes atau kita cek dengan menggunakan apometer di skala resistansi ya, untuk mengetahui apakah terhubung dengan baik ataukah tidak ya untuk saklar. Kemudian apabila menggunakan fuse atau sikring, maka kita cek sikring tersebut apakah baik ataukah tidak. Kita tidak dengan menggunakan multitester di skala resistansi atau di skala ohm. Maka nanti bisa kita ketahui apakah komponen tersebut baik ataukah tidak. Maka kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita pengecekan di blok regulator ya. Apabila beberapa tahapan-tahapan sebelumnya sudah kita pastikan bagus ya, setelah kita cek, maka kita ke tahap berikutnya yaitu pengecekan blok regulator. Nah, apabila misalkan blok regulator bagus, maka kita
lanjut ke blok sekunder, dan setelah itu langsung ke beberapa tahapan-tahapan lagi ya. Jadi apabila kita ingin mendalami dunia teknik elektro ini, maka kita harus memahami dulu dasarnya ya. Karena tanpa dasar ini kita nanti akan kesulitan dalam perbaikan atau dalam hal servis menyervis ya, oke? Jadi mungkin cukup sekian dulu ya penjelasan seputar beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam mendalami dunia teknik elektro ini ya, oke? Mungkin cukup sekian dulu ya, apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya, dan mungkin apabila misalkan dalam perkataan saya ini kurang enak atau misalkan kurang dipahami, tolong berikan kritik dan saran pada kolom komentar ya, oke? Mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.